Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya pernah berdosa kecuali Nabi kita, ulama, ustadz, kiai pernah berdosa. Cuman kualitas dosa ini busuknya berbeda-beda. Ada orang yang di saat berdosa menginsafi lalu menyesal, tidak ada nilainya dosa itu, ya segera diampuni oleh Allah. Pernah berdosa para ulama, ada yang berdosa tapi dosanya tidak berat. Kenapa? Dia sadar menyesal. Ada dosanya berat, sudah tahu mokong, itu aja repot syariat Islam. Sudah dosa nggak mau nyadari, lah ini dosa. Jadi tidak ada yang tidak dosa di antara kita, semuanya pernah berdosa. Dan ada dosa yang lebih berat lagi, adalah dosa hati, penyakit hati. Dosa di dalam hati ini lebih gede daripada urusan dohir. Zina itu dohir, busuk, kotor, hina. Makan riba dohir, busuk, kotor, hina. Jadi kalau ada orang yang makan riba, itu memang busuk, kotor, tapi jangan sampai kita merasa bersih juga. Jangan-jangan hati kita kotor, pendengki, pendendam, segala macam, ya suka gunjing orang. Lah, gunjing orang lebih gede daripada riba, ya. Jadi intinya kita tidak menunjuk orang yang bekerja di bank konvensional atau manapun. Intinya kita menunjuk pada diri kita sendiri. Kalau kita berbuat satu kesalahan, cobalah segera diinsafi, disadari, disesali, biarpun kita masih belum bisa keluar dari kubang kemaksiatan itu. Sebab kalau tidak menyesal akan terus, apalagi cari ustadz yang bisa membenarkannya, musibah itu. Artinya tidak ada keinsafan, hawa nafsu itu. Kira-kira ada ndak ustadz yang memperkenankan saya buka kerudung? Sebab saya paling tidak senang pakai kerudung. Lah ini tidak insaf kan, misalnya. Ini contoh. Jadi kaidah, ya, kita sebelum berbicara tentang untuk menjawab pertanyaan, kita itu kaidah, semua dari kita ini bisa bersalah. Dan sebaik-baik dari kita yang bersalah, sadari biarpun kita masih susah meninggalkannya. Semoga dengan penyesalan kita ini Allah mengampuni. Sebab yang tidak pernah menyesal, mungkinkah meninggalkannya? Saya menikmati tempat duduk saya, ya susah saya pergi. Tapi kalau bau busuk, tidak enak, gatel, pergi atau tidak saya? Pergi. Jadi perasaan inilah yang harus kita tanamkan. Mungkin kita bekerja di tempat yang haram, tanamkan benci. Saya benci, minta pada Allah, ya Allah pindah, pindah. Saya benci, pindah ya Allah. Lihat, gerah ya. Secara otomatis dia akan lirik, kerjaan apa ya kira-kira. Nah ini. Kemudian masalah bank konvensional sebetulnya ya harga mati, ya. Kecuali ada fatwa ulama, ternyata fatwa ulama dia punya PPR. Jadi makanya fatwanya mengatakan bank konvensional adalah nggak apa-apa, tidak riba. Oh iya, orangnya dari Jawa Tengah, tak tanya apa? Dia mendirikan bank perkreditan rakyat juga. Oh ya, pantas. Dan dia mengkritik ulama yang mengharamkan, katanya apa? Ya karena dia tidak punya bank. Nah ini kan kurang ajar tambahan, bukan dengan insaf. Kita tidak perlu dengan perilaku manusia. Perilaku manusia bukan dalil. Kembali kepada dalil syar'i itu. Semua peminjaman yang ada kembalinya manfaat, kullu qardin jarra naf'an. Ini hadis Nabi. Semua peminjaman yang kembali dengan manfaat kepada, semua peminjaman yang ada kelebihan manfaat bagi yang meminjamkan, fahuwa riba, itu adalah riba. Hadis ini disebutkan oleh para fuqaha, talaqathul a'immatu bil qabuli. Para imam-imam ulama menerimanya langsung, nggak pakai cek recek, karena sudah jelas ini sesuai dengan dalil-dalil yang lainnya. Misalnya saya meminjamkan duit 100.000, kembalikan 100.000 plus pijet, sudah riba. Bayangkan, apalagi 1%, apalagi 0,5%. Ulama-ulama besar kelas dunia yang menghafal Quran umur 8 tahun ini,
Ini hafal juz amma saja tidak hafal, bagaimana mengatakan bank halal? Kan musibah ya. Riba ini harus kita adil semacam ini. Mohon maaf, dosa bukan hanya di bank loh ya. Di mimbar ada dosa, menggunjing. Ustadz menggunjing ada atau tidak? Ada. Ini lebih gede daripada makan riba. Jadi kalau kita mengomongkan bank riba itu, di bank itu ada ribanya, artinya ini adalah berbicara wajar. Bukan berarti kita mencela perbankan, bukan. Di dunia pesantren banyak kemaksiatan, kalau orang tidak hati-hati, ustadz pun bisa terjerumus dalam menggunjing kesombongan hatinya, dengki kepada sesama ustadz juga ada. Hanya karena yang ditanyakan masalah bank, kita harus berbicara tentang bank yang sesungguhnya. Jadi masalah bunga itu adalah tidak diperkenankan dan hukumnya haram. Kalaupun ada sebuah buku gede katanya solusi umat Islam, tebel, itu ditulis oleh ulama-ulama, katanya itu hasil daripada debat bahsul masail yang ribut, ketebak-ketebuk begitu nanti, sehingga ada 3 hukum: 1 haram, 1 makruh, 1 mubah. Ini kok ada hukum begitu ya, padahal ulama-ulama kelas berat dunia itu sudah. Dr. Wahbah Zuhaili menghafal Al-Quran mulai kecil. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti nggak apa yang nggak hafal, sudah menghafal ribuan hadis. Ternyata dengan kukuh dan tegas bahwa bunga bank itu adalah hukumnya haram. Sebetulnya yang mengiklankan, menginfokan, mengumandangkan keharamannya itu bukan kita para ulama. Sebetulnya sudah jelas. Kenapa muncul bank syariah? Coba tanyakan. Bank Islam, karena ada bank kafir, kan begitu sebetulnya mafhumnya. Hanya kita itu karena kurang cermat kadang-kadang. Kenapa? Kalau memang kenapa harus pakai bank Islam, kan begitu? Karena sadar dari perbankan sendiri banyak orang-orang insaf. Kita ketemu dari bank-bank konvensional orang insaf, dia berada di situ untuk berubah, untuk memperjuangkan. Ada. Jadi mohon maaf dari saudara-saudara yang di perbankan, pertama yang harus Anda lakukan adalah tanamkan keyakinan bahwasanya bunga itu adalah haram. Tidak perlu kita mencari adakah ulama. Ada di Yaman, ada ulama labelnya gede, yang gedekan pemerintah, namanya siapa? Yahya Ad-Dar. Dia punya fatwa besar bahwasanya bunga bank terang-terangan adalah tidak haram. Ya ketawa ulama, ente sendiri. Dan tidak terbukti dia seorang yang punya kajian ilmiah. Ada, kalau mencari ada saja, tapi ulama kelas apa dia? Sujudnya bagaimana, ketawaduannya bagaimana, keilmuannya bagaimana? Ada, kalau mencari ada saja. Liberal aja kurang bahaya apa? Nabi Muhammad dicaci juga ada, katanya ulama. Jadi kita kembali kepada ulama yang benar-benar, yang mereka itu terbukti kewaroannya, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bank konvensional itu hukumnya adalah sudah dijelaskan oleh bank syariah. Bank syariah sendiri kan yang ngomong. Di dalam ini tidak ada riba, bunga, bukan, kan begitu sebetulnya. Makanya kita sebetulnya mendukung adanya bank syariah, biarpun masih banyak kekurangannya. Kami anggap mereka itu seperti bayi yang lahir ya. Kita lama menanti kelahiran seorang bayi, setelah lahir ternyata ada kurangnya ya, akhlaknya kurang baik ya. Jika ada yang kurang, bukan harus dibunuh anak kita kan, kita didik. Jadi bank syariah itu ayo kita benahi bareng-bareng sehingga menjadi benar-benar bank yang benar-benar berkualitas. Ada kekurangannya 1, 2 ada, wajar. Mencari yang sempurna susah, tapi minimal mereka melangkah kepada kebenaran, kebaikan, itu adalah suatu hal yang baik. Jadi bank konvensional marilah, jangan takut menjadi kekasih Allah. Bisa, biarpun masih di bank konvensional, Anda akan menjadi kekasih Allah. Dengan bagaimana? Anda membenci pekerjaan A, dan jangan berkata di luar tidak ada pekerjaan. Ngerendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kelemahan kita, itu merasa bahwasanya rizki kita itu hanya di pabrik itu, di perusahaan itu. Padahal perusahaan itu hanya wasilah saja. Allah bisa memberikan ternyata rizki kita di luar lebih banyak. Yang kaya melalui bank tidak banyak ya, banyak pengusaha ya. Jual kerupuk ada, jual rongsok saja kaya raya, bisa tidak ada. Jual kerupuk, jual kue, orang pelara jual kue, bukan pegawai bank kan? Banyak bukan pegawai bank bisa kaya raya. Artinya jangan mengatakan rizki hanya di pabrik itu, di perusahaan itu. Ini harus kita bangun keyakinan. Barangkali di luar pun saya belum tentu dapat pekerjaan. Nah, maka dari itu tanamkan kebencian dulu tanpa harus Anda meninggalkan tempat itu mungkin. Kalau Anda belum kuat,
tapi benci dulu sambil beristighfar dan beristighfar. Adapun gaji yang lalu karena waktu itu belum tahu, ya Allah memaafkan. Tapi setelah tahu ini bagaimana? Nah ini setelah tahu, kemudian gaji di bank sendiri, masih ada transaksi yang lainnya. Barangkali kita tidak harus mengatakan semuanya transaksi yang di bank itu adalah tidak benar. Ada di bank itu yang masalah transferan dan sebagainya, itu masih diperkenankan. Tapi kalau sudah urusan bunga, jangan ditawar lagi masalah ini. Patuh sajalah. Kalau kita termasuk orang yang terjerumus di dalam bunga bank, kita segera kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, dan minta semoga Allah mudahkan kita untuk dapat pekerjaan yang baru, untuk mendapatkan rezeki yang baru. Jadi itu jawabannya adalah tidak bisa ditawar ya. Masalah bunga adalah hukumnya haram. Jangankan duit persenan. Sebetulnya banyak orang yang mengeluh ya, lawang di antara sahabat kita itu mau membayar, unik kan? Kalau utang itu dibayar sebelum waktunya, mestinya kan seneng ya, mestinya kan seneng. Tapi ada salah satu sahabat kita punya hutang banyak, karena pengen membayarnya sudah ada duit atau bagaimana, pengen bayar kontan, mestinya 3 tahun ke depan ya sampai jumlahnya banyak. Tapi setelah pengen punya utang, pengen dibayar sekarang, malah didenda katanya. Nggak tahu, wah ini kak aturan bagaimana, maksudnya harus kena apa gitu. Jadi kalau belum waktunya malah kena tambahan. Nah ini kan unik ya. Sebab apa? Hitungannya harus untung dia itu. Sekarang banyak yang terjepit di antara teman-teman hutang bunga. Sekarang saya itu harus bayangi bunga semacam ini, sebanyak ini, Masya Allah. Jadi ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di bank-bank seperti itu. Tapi apapun bentuknya kita doakan, sebab mereka juga kaum muslimin. Mereka kaum muslimin, saudara-saudara kita di perbankan. Bahkan kita juga ngisi di bank-bank konvensional. Kita mengisi karena menganggap bahasanya kami yakin di antara mereka ada hatinya yang bersih, ada di antara mereka yang memang tidak tahu bekerja di situ, dan insya Allah kalau tahu akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih bagus dari yang lainnya. Inilah, yakinlah seperti itu, tanpa harus kita menghinakan orang bank, kotor. Nah ini lagi bab ujub, ini merendahkan orang bank-bank. Kita doakan semoga Allah memberikan kesadaran, dibukakan pintu rezeki yang lainnya.